Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani, selamat datang kembali di channel Budidaya Tanaman Kakao. Pada video kali ini kita akan membahas manfaat tumpang sari tanaman kakao dengan tanaman yang lain. Sekarang ini saya sedang berada di salah satu kebun kakao milik petani yang usia tanamannya itu kurang lebih 4 bulan. Sebelum kakao ini berproduksi, petani melakukan inisiatif dengan melakukan tumpang sari dengan tanaman cabai, kacang tanah, dan tanaman sayuran yaitu tanaman kol. Yuk simak penjelasan videonya tentang manfaat dan bagaimana cara kita melakukan tumpang sari tanaman kakao secara tepat dan benar agar tidak mengganggu pertumbuhan tanaman kakaonya. Sebagai informasi untuk Bapak Ibu petani kakao semuanya, tanaman apa saja sih yang cocok ditumpang sarikan dengan tanaman kakao sambil menunggu tanaman kakaonya ini berproduksi? Di antaranya yang kita sarankan bisa tanaman jagung, tanaman cabai, ataupun kacang tanah. Namun pada saat kita menentukan atau memilih jenis tanaman tumpang sari yang ditanam berbarengan dengan tanaman kakao, itu perlu diatur pola penanaman jarak tanamnya. Kenapa? Karena dengan pengaturan pola jarak tanam yang tepat, pertumbuhan tanaman kakaonya itu tidak terganggu. Halo Sobat Tani, sekarang ini saya berada di salah satu kebun kakao milik Pak Katino. Beliau ini salah satu petani kakao yang ada di Lampung. Pak Katino, boleh dijelaskan ini bibit kakao yang ditanam ini luasnya berapa Pak? Luasnya kurang lebih 1/4 hektar Pak. 1/4 hektar ya. Ini tanaman kakaonya ini usianya berapa bulan Pak? Sekitar 4 bulan Pak, kurang lebih. 4 bulan ya, Iya. 4 bulan. Ini jumlahnya berapa jenis klon Pak kalau boleh tahu? 3 jenis Pak. 3 jenis. 3 jenis. Apa aja Pak? MCC 02, Ya, IKRI 9, IKRI 9 dan BB01. Kenapa Pak kok mau menanam 3 jenis klon ini? Menurut pengalaman yang sudah saya alami nanam Pak, seusia 7 tahun, kalau cuma satu jenis aja itu hasilnya akan makin menurun. Oh, artinya banyak petani-petani yang menanam satu jenis itu produksinya menurun ya? Oh, jadi kenapa itu Pak bisa menurun, itu alasannya apa? Kalau Bapak yang pernah dapat informasi atau dapat dari arahan dari orang-orang yang emang sering bercocok tanam kakao, itu alasannya? Alasannya masalah kakao kan sistem penyerbukan bunga Pak, masalahnya. Kalau satu jenis itu kan penyerbukannya itu kan kurang. Oh, jadi karena penyerbukan antara bunga kakao MCC 02 itu tidak maksimal ya kalau hanya satu jenis saja. Oke, jadi atas dasar itu Bapak menanam tiga jenis ini ya. Ada BB01 dan IKRI 09. Kemudian kalau dilihat ini Pak, ini ada ditumpang sari ya dengan tanaman cabai ya. Kenapa Pak alasannya kok mau tumpang sari dengan tanaman cabai? Sambil menunggu hasil panen kakao Pak, kita selipilah. Jadi sambil nunggu coklatnya nanti berbuah, jadi kita bisa tanam cabai ya. Di sini selain cabai sepertinya ada kacang tanah ya, kemudian ada sayuran kol ya. Jadi ini emang bisa jadi tambahan hasil ya, sambil menunggu coklatnya berbuah ya. Mungkin butuh waktu dari awal tanam sampai berbuah itu kakao itu biasanya 20 bulan atau sampai 2 tahun ya, baru ini berbuah. Kemudian kalau pada saat nanam cabai Pak, itu diatur nggak jarak tanamnya Pak antara cabai dengan tanaman kakaonya? Diatur Pak ini Pak. Diatur ya. Kurang lebih jaraknya cuma 1 meter sebelah kanan, 1 meter sebelah kiri. Supaya ini emang nggak ganggu ya, nggak ganggu tanaman kakaonya. Kemudian perawatannya apa aja Pak? Biasanya kalau tanaman cabai, tanaman kakao ini apa aja perawatan yang biasa dilakukan? Sama insek aja. Oh, jadi disemprot dengan insektisida dan fungisida ya, supaya emang nggak ada hama atau penyakit yang menyerang baik tanaman cabainya maupun tanaman kakaonya.
Kalau boleh tahu Pak, di wilayah sini banyak tidak petani yang sudah mulai menerapkan pola tumpang sari begini? Belum ada, Pak. Belum ya, Belum jadi ada. emang baru Bapak ya yang baru menerapkan. Kalau selain tanaman cabai Pak, ada nggak jenis-jenis tanaman yang lain yang ditumpang sarikan dengan tanaman kakao? Kalau petani yang lain, Pak, itu Ya. ada jagung. Oh, dengan jagung ya. Jadi Sobat Tani, selain tanaman jagung yang ditumpang sarikan dengan tanaman kakao, petani juga bisa melakukan tumpang sari dengan tanaman sayuran ataupun tanaman cabai. Karena ini juga bisa menghasilkan atau jadi sumber pendapatan petani sebelum tanaman kakaonya ini berbuah. Oh iya Pak, kalau saya lihat ini ada tanaman alpukat Pak. Ini emang sengaja ditanam atau gimana Pak ini? Ya, emang tanaman alpukat ini sengaja ditanam, Pak, untuk mempersiapkan penaung. Oh, ini sebagai penaung ya. Penaung. Oh, jadi selain berfungsi sebagai tanaman penaung, ini juga sebagai pendapatan nantinya ya kalau alpukatnya sudah berbuah. Ini usianya udah berapa tahun Pak ini alpukat? Ini udah 2 tahunan, Pak, ini, Pak. 2 tahun ya. Artinya biasanya kalau alpukat berbuah itu berapa tahun umurnya? 3 tahun. Artinya 1 tahun lagi sudah mulai berbuah ya. Sekarang ini berapa Pak? Kalau dengar-dengar di petani atau di pasar itu harga alpukat berapa sekarang? Kalau 20 ke 25.000, Pak. Artinya 1 kilo itu harganya 20 sampai 25.000 ya. Tanaman alpukat ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Katino. Memang tanaman kakao itu membutuhkan tanaman pelindung. Kenapa? Karena dengan adanya tanaman pelindung, tanaman kakao ini bisa tumbuh maksimal. Terutama menjaga pada saat musim kemarau. Biasanya pada saat musim kemarau, kebun-kebun kakao yang tidak ada tanaman pelindungnya itu cenderung stres dan daunnya rontok ya kebanyakan ya. Jadi kalau ada tanaman pelindungnya itu tanaman walaupun stres tapi stresnya itu tidak berlebihan. Bagus Pak, artinya ini sebagai model ya. Ini juga bisa jadi pembelajaran untuk petani atau petani kakao yang baru akan memulai menanam atau petani kakao yang sudah menanam kakao yang kebun kakaonya itu sama sekali tidak ada tumpang sarinya. Karena berdasarkan hasil riset dari Puslit Koka, tanaman kakao yang tidak ada pelindungnya itu justru akan mengalami stres. Akhirnya masa produktifnya itu tidak akan lama. Itu berbeda jika tanaman kakao yang ada pelindungnya itu usia produktifnya itu akan lebih lama. Sebagai informasi untuk Bapak Ibu petani kakao semuanya, kacang tanah ini akarnya itu selalunya akan bersimbiosis dengan bakteri Rhizobium. Bakteri Rhizobium ini bisa mengikat nitrogen dari udara sehingga tanah ini akan menjadi subur karena kecukupan hara nitrogennya itu terpenuhi. Biasanya Pak kalau habis panen kacang tanah, sisa batangnya ini diapakan Pak? Kita ditaruh di batang, di bawah batang. Oh, di bawah batang coklat ya. Oh, ini sebagai mulsa juga ya. Artinya setelah batang kacang tanah atau daun kacang ini lapuk, setelah kita jadikan mulsa, ini bisa jadi penambah pupuk organik. Demikian video kali ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan menjadi referensi ketika Bapak Ibu ingin melakukan tumpang sari tanaman kakaonya dengan tanaman palawija. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe pada video ini agar tidak tertinggal update video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.